bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena itu mari kita bersama-sama siapkan hati untuk beribadah melalui program ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami merayakan dan memperingati hari pencurahan Roh Kudus
di antara umat-Mu Tuhan. Kami rindu benar-benar pengurapan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam sukacita saudara-saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya kita bersukacita pada hari ini, kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan, yang dijanjikan pada waktu Yesus naik ke sorga. Nah saudara-saudara, pada saat ini mari kita melihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus, tentang pencurahan Roh Kudus itu. Nah saudara-saudara, mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penggenapannya kita lihat di Kisah Para Rasul 2. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat yang ke-13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saya mau menceritakan sedikit tentang kisah pada waktu dicurahkan Roh Kudus itu di hari Pentakosta, bahwa ketika Roh Kudus turun yang mereka nanti-nantikan, para rasul dihinggapi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain dan membuat orang-orang yang ada di sana, orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem terbingung-bingung, tercengang-cengang, dan akhirnya ada orang yang menyindir mereka itu sedang mabuk oleh anggur. Karena memang saudara-saudara, ketika mereka berbahasa-bahasa yang baru, mereka seperti tampak mata seperti orang yang mabuk. Mereka yang kita kenal dengan berbahasa lidah, berbahasa roh. Nah, lalu bangkitlah Petrus, mari kita lihat ayat 14 dan seterusnya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, ayat ke-21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, memang pada waktu pencurahan Roh Kudus itu, orang-orang dihinggapi kuasa Roh Kudus dan mereka berbahasa-bahasa yang baru, mereka berbahasa-bahasa lidah. Tapi di sini dikatakan di ayat yang terakhir bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara percaya akan Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain tentunya. Rasul Petrus mengatakan mereka tidak mabuk. Walaupun sampai hari ini banyak orang yang belum percaya akan bahasa roh, akan bahasa
bahasa yang baru itu, tetapi kita percaya apa yang dikatakan di sini, kesaksian dari Petrus dan para rasul. Ketika Roh Kudus itu turun dan dicurahkan, memang mereka seperti orang mabuk. Sampai hari ini masih ada orang yang juga memang mengatakan dan tidak percaya orang-orang Kristen itu yang berbahasa roh itu seperti orang-orang mabuk. Saudara-saudara, yang saya bacakan bukan dari saya tetapi kebenaran dari firman Tuhan. Namun saudara-saudara, itu bukan akhir. Ada di ayat 21, tujuan dari semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu apa saudara-saudara? Keselamatan. Yang terpenting adalah barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang terpenting bukan berbahasa roh, yang terpenting dan yang terpenting di dunia ini dalam pencurahan Roh Kudus bukanlah bagaimana berbahasa roh, bagaimana mujizat, apa itu tanda-tanda. Yang penting dari semuanya itu adalah akhirnya kemuliaan nama Tuhan, bahwa manusia diselamatkan. Mari kita lihat di Matius 7 ayat 21. Matius 7:21 tentang pengajaran yang sesat dan nabi-nabi palsu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Lihat saudara-saudara, perhatikan baik. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sini kita lihat, awalnya kita lihat sesuai apa yang dinubuatkan Nabi Yoel, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, anak-anakmu akan bernubuat dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak tanda, ada mujizat-mujizat yang dilakukan ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Namun ingat saudara-saudara, dari start di situ, dari mulai di situ, banyak orang juga menyalahgunakannya atau tidak memahami dengan hatinya. Sehingga suatu hari ada orang-orang yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapanku. Kenapa? Bukankah saya sudah bernubuat? Bukankah saya sudah berbahasa roh? Bukankah saya sudah melakukan banyak mujizat dan tanda oleh kuasa Tuhan? Bukankah saya sudah berdoa? Bukankah saya sudah banyak melayani? Bukankah saya sudah membuat banyak hal di muka bumi ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara-saudara, pada waktu itu Yesus bisa berkata, enyahlah engkau dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa ini bisa terjadi? Waspada saudara, mari kita lihat ayat yang ke-15. Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Perhatikan baik ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jangan menilai setiap orang dari apa yang mereka lakukan dengan cara mujizat dan tanda atau berbahasa roh atau karunia-karunia roh yang lain, saudara-saudara. Alkitab mengatakan bahwa yang terpenting yang Tuhan berkenan adalah dari buahnya. Kita tidak perlu dibingungkan. Lalu bagaimana dong? Karena tidak nampak oleh mata perbedaannya antara
seorang hamba Tuhan, pelayan, nabi-nabi, orang Kristen yang benar dengan orang-orang Kristen yang palsu, yang menggunakan seluruh talenta, seluruh karunia-karunianya, mengadakan mukjizat, bernubuat, membawa firman, berdoa, dan lain-lain sebagainya. Mudah saudara-saudara kalau kita balik ke firman Tuhan ini sangat jelas. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan buat siapa saja yang membuka hati, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, dan kemudian dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus itu, dia dapat menghidupinya dalam hidupnya dan menghasilkan buah-buah itu sendiri, buah-buah yang baik. Nah, saudara-saudara, apa yang kita belajar dari ayat-ayat yang kita baca? 3 kebenaran tentang kuasa yang sedang kita bicarakan, kuasa yang diberikan Roh Kudus, yang awal mulanya adalah di hari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, baptisan Roh Kudus itu dan kuasa itu benar-benar ada. Jangan bilang itu sebuah rekayasa, jangan bilang mereka mabuk. Rasul Petrus sudah bangkit berdiri di tengah 11 para rasul mengatakan itu mereka bukan mabuk. Itu memang jelas apa yang Yesus janjikan sebelum dia naik ke sorga, dan sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini Roh Kudus juga dicurahkan buat kita semua. Kita, saudara yang belum dan merindukannya, saudara bisa minta kepada Yesus, sebab yang membaptis dengan Roh Kudus bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Yang membaptis dengan Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Nah, Petrus mengatakan mereka tidak mabuk. Artinya hari ini jangan sekali-kali kita menghakimi sebuah ajaran tentang baptisan Roh Kudus bahwa itu adalah rekayasa, bahwa itu tidak benar. Dan kedua, hati adalah sarana untuk kuasa ilahi. Jadi kuasa ilahi yang dimaksud di sini bukan sekedar penampakan fisiknya berbahasa roh, bukan sekedar penampakan fisiknya melayani. Oke, mungkin saudara sudah berkhotbah, saudara sudah melayani, saudara sudah main musik, saudara sudah singer, saudara sudah seorang pemimpin pujian, saudara sangat aktif dalam kegiatan gereja, paduan suara, menyambut tamu, mendoakan orang, dan banyak yang terjadi. Tetapi saudara-saudara ingat, ayat-ayat yang kita baca tadi juga mengingatkan bahwa suatu hari Yesus bisa berkata kalau dia bisa saja tidak mengenal saya dan saudara, karena dia bilang, nyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Sekalipun kita sudah bernubuat, sudah melakukan banyak tanda ketika kita melayani Tuhan. Jadi mari kita simpulkan bahwa yang kedua ini adalah bukan soal apa yang nampak di permukaan, tetapi apa yang menjadi bejana dari tempat dicurahkannya Roh Kudus itu sendiri dan kuasanya. Siapkan hati, buka hati, karena hati adalah satu-satunya yang dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu hanya bisa Roh Kudus itu masuk dan turun kalau ada bejana hati yang terbuka. Kalau enggak, saudara-saudara, hanya di permukaan. Sama seperti kalau kita di rumah terima air pam, air yang mengalir, itu ada salurannya. Salurannya lewat apa? Lewat sebuah pipa. Dari perusahaan air minum sampai ke rumah kita lewat sebuah pipa. Nah, kuasa Roh Kudus bisa sampai dalam kehidupan kita hanya kalau kita punya sarana penyambung, sarananya, fasilitasnya, yaitu adalah hati kita. Kalau hanya di permukaan, kuasa Roh Kudus diberikan, itu sama seperti kita terima broadcast ayat firman Tuhan, itu masih di permukaan, baru kita baca, lalu langsung kita praktek, kita share lagi, lalu kita copy paste, lalu kita share ke orang lain, tanpa masuk di pikiran, tanpa masuk di hati, tanpa kita sudah melakukannya terlebih dahulu, langsung kita pantulkan saja, kita forward saja ke orang lain. Itu ibaratnya seperti itu. Sehingga semua yang kita lakukan hanya di permukaan. Tetapi saudara-saudara, yang Allah berkenan adalah kuasa Roh Kudus itu masuk dalam hati kita, lalu kita hidup menghasilkan buah-buah. Ingat ayat yang tadi, karena yang tidak baik, yang tidak berbuah, batang yang tidak baik itu akan ditebang dan dibuang. Dan pada waktu tadi kita membaca, kita ingat bahwa akhirnya adalah setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi hati-hati ketika kita tidak menyediakan bejana hati, bisa saja kita nampak seperti orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, tetapi tidak ada buah-buahnya lah. Jangan pernah bermimpi, karena kalau dikasih kuasa Roh Kudus itu pasti orang itu bisa berani bersaksi, bukan? Jangan pernah bermimpi bersaksi membawa kebahagiaan orang lain di luar, tapi kita dalam kehidupan pribadi kita sendiri, kita nggak bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita.
Jangan bermimpi, hai engkau suami, bisa menjadi dampak berbuah kepada orang lain kalau istri dan anak-anak sendiri tidak merasakan buah atau kebahagiaan dari diri Anda. Hai istri-istri, jangan bermimpi, jangan merasa engkau sudah berbuah, sudah mengadakan mujizat demi nama Yesus, engkau sudah mengadakan banyak hal demi nama Tuhan, sedangkan orang-orang terdekatmu, suamimu, terutama anak-anakmu juga tidak merasakan dampak dari apa yang sedang engkau lakukan. Kuncinya ada dalam hati. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, jatuh ke dalam hati yang terbuka dan dilakukan apa yang sesuai kehidupannya dengan buah roh, maka disitulah terjadi kuasa itu. Dan ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita masuk kepada kekekalan sorga, Dia tidak menolak kita. Dan yang ketiga, kita belajar keselamatan adalah tujuan akhir dari kuasa itu sendiri. Sebab apa? Jangan sampai kita banyak melakukan mujizat dan tanda, tetapi kita ditolak. Matius 7 ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini memperkuat tadi apa yang sudah saya sampaikan, bahwa keselamatan adalah tujuan akhir dari kuasa. Engkau boleh sudah berbahasa roh, engkau sudah boleh melayani, engkau sudah main musik, engkau sudah berkhotbah, tetapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah keselamatan diri kita, dan kita menjadi berkat untuk orang lain, keluarga kita juga diselamatkan. Demikian kuasa firman Tuhan yang kiranya bekerja bagi kita semua pada hari Pentakosta yang kita rayakan, yang kita peringati hari ini. Dan hamba berdoa, saya berdoa kiranya jemaat sekalian diberkati. Jadilah orang-orang yang membuka hati supaya Roh Kudus turun atas saudara, dan saudara hidup sesuai dengan buah roh, dan saudara-saudara mengalami suatu kuasa yang benar-benar ketika saudara melayani. Saudara bukan menjadi nabi-nabi yang palsu, saudara-saudara menjadi nabi-nabi, orang-orang yang tulus, yang melakukan kehendak Tuhan di muka bumi. Demi nama Yesus, ini doa kami bagi saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak terima pujian kami. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compared to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, yeah. Kami datang ke hadirat Tuhan, membawa hati kami, membawa pujian kami Tuhan, mengawali ibadah online kami. Inilah pujian kami bagimu ya Bapa. Hati kami yang mau terbuka untuk-Mu dan untuk firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami.
have no rival, you have no equal. Now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a wonderful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Bapa di surga, kami ucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar sepanjang masa raya Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin.
Terima kasih atas kesetiaan saudara. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya saudara tidak ketinggalan untuk New Life on Air berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.